Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan NIM 2004213 akan mempresentasikan laporan hasil kuliah kerja lapangan saya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dan Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Rizky Safril. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang pelaksanaan KKL. Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang merupakan salah satu jurusan yang mengharuskan kegiatan kuliah kerja lapangan. Mata kuliah penelitian lapangan ini merupakan mata kuliah wajib Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan bobot 3 SKS. Kuliah kerja lapangan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara untuk melihat seperti apa dunia kerja yang sebenarnya. Melalui program KKL ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan seluruh ilmu yang telah diperoleh dalam kunjungan KKL-nya dan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya setelah lulus kuliah nanti. Baiklah, saya akan membahas materi pertama tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi di bawah pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi pada pengelolaan sampah dan sarana prasarana. Manajemen sampah dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan, dan azas nilai ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2014, manajemen sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tujuan yang dicapai dari kegiatan komunikasi manajemen pembuangan sampah di Kota Bukit Tinggi adalah masyarakat membuang sampah pada waktu yang telah ditetapkan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua yaitu pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya sesuai dengan jumlah dan sifat sampah. Yang ketiga yaitu pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST. Yang keempat yaitu pengangkatan sampah ke TPA dilakukan setiap hari. Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, TPST, transfer depo, dan SPA ke TPA menggunakan sarana sampah. Yang terakhir yaitu pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan. Sebagai kota wisata, Bukit Tinggi tidak akan pernah lepas dari masalah sampah, karena Kota Bukit Tinggi menerima kunjungan yang berbeda-beda setiap harinya. Tidak hanya di hari kerja, namun juga banyak wisatawan yang hadir berkat kunjungan tersebut setiap harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, Dr. Aldias Nur, MSI, mengatakan Kota Bukit Tinggi merupakan kota penghasil sampah terbesar di Sumatera Barat. Materi selanjutnya yaitu tentang peran masyarakat Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan ditingkatkan di seluruh kecamatan Kota Bukit Tinggi untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ya, kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola sampah berwawasan lingkungan. Yang kedua yaitu mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah. Yang ketiga yaitu menyediakan tempat sampah rumah tangga atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan. Yang kelima, memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah dan membayar retribusi pengolahan persampahan. Larangan bagi masyarakat terhadap sampah yaitu memasukkan sampah tanpa izin ke daerah Kota Bukit Tinggi, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah
yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang keempat yaitu membuang sampah tidak pada waktu dan tidak pada tempat waktu yang telah disediakan dan ditentukan. Yang kelima, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Dan keenam yaitu membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Solusi dalam pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi tahun 2016 sampai 2021, untuk peningkatan kinerja pengolahan sampah yaitu kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengolahan persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi nomor 188. Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan kebijakan yang mana akan menghapus adanya TPS dan dilakukan dengan pengumpulan sampah ke rumah masing-masing warga oleh petugas dengan tujuan agar pengelolaan sampah-sampah di Kota Bukit Tinggi dapat terkoordinir dengan baik serta mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah ke Kota Bukit Tinggi, yang mana kebijakan ini telah diuji cobakan ke 4 kelurahan yang ada di kota tersebut dan juga nantinya akan diuji cobakan ke kelurahan lainnya. Sedangkan untuk menanggulangi jumlah sampah yang terus meningkat, Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaannya. Sampah organik akan diolah menjadi kompos menggunakan sistem rumah magot. Sampah anorganik akan dilakukan daur ulang dalam program bank sampah. Sedangkan sampah campuran, yaitu sampah yang tidak dapat dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, akan dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di Kota Payakumbuh. Materi selanjutnya yaitu tentang MAL Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. MAL Pelayanan Publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan di MAL Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. MAL Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam pelayanan terpadu satu pintu, Kepala PTSP diberi perlimpahan kewenangan untuk menandatangani izin masuk. Hal ini berarti penyederhanaan pelayanan. Aplikasi Si Cantik. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP telah diatur sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu wilayah dengan pelayanan terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Informasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yaitu aplikasi Si Cantik Cloud yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Si Cantik Cloud merupakan aplikasi cerdas layanan perizinan sistem berbasis cloud publik terintegrasi yang dapat digunakan oleh instansi pemerintahan secara mandiri. Si Cantik Cloud atau sistem aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik diperuntukkan untuk masyarakat agar lebih mudah dalam pengurusan perizinan yang bersifat online. Implementasi aplikasi Si Cantik. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi Si Cantik pada Kota Bukit Tinggi, kita dapat melihat dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu efisiensi. Dalam suatu pelayanan sangat diperlukan sebuah efisiensi untuk memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi merupakan salah satu tolak lapan ukur yang terpenting dalam implementasi aplikasi Si Cantik Cloud. Sebagai pihak yang mengelola aplikasi Si Cantik Cloud, yaitu pegawai di bagian layanan perizinan sudah menunjukkan keberhasilan mereka dalam hal efisiensi. Yang kedua yaitu efektivitas. Untuk mengetahui efektivitas implementasi aplikasi tersebut, bisa dilihat pencapaian dari tujuan aplikasi Si Cantik Cloud digunakan
digunakan, yaitu mempermudah pelayanan, mempermudah pembuatan izin bagi pemohon secara cepat dan transparansi dan efektif. Yang ketiga yaitu transparansi. Untuk mengetahui transparansi aplikasi tersebut dapat dilihat dari masalah biaya dalam pengurusan izin. Pengurusan surat izin menggunakan aplikasi Si Cantik Cloud bahwa transparansi cukup optimal, baik itu transparansi keuangan, bahkan pelayanan. Dampak aplikasi Si Cantik. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya adalah adanya aplikasi Si Cantik memberikan banyak dampak positif untuk perkembangan pelayanan berbasis elektronik. Salah satunya ialah pelayanan semakin meningkat, mudah, cepat, dan tepat sasaran sesuai dengan yang membutuhkan. Aplikasi Si Cantik Cloud juga memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan, karena masyarakat bisa langsung mengaksesnya di mana saja tanpa harus datang untuk antri. Dampak negatifnya yaitu adanya aplikasi Si Cantik tidak hanya memberikan dampak positif dalam lingkungan pemerintahan, tapi memberikan dampak negatif juga. Kenapa adanya muncul dampak negatif atau permasalahan dari aplikasi ini? Karena masih banyak orang yang belum paham dan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Aplikasi Si Cantik, pelayanan terpadu satu pintu telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu wilayah pelayanan terbaik di Indonesia. Kesimpulannya yaitu pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi di bawah pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi pada bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana. Manajemen sampah dilaksanakan dengan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, dan azas keamanan, serta azas nilai ekonomi. Mal pelayanan publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik, menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan prosedur, serta integrasi pelayanan pada mal pelayanan publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Sarannya yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dapat diberikan oleh penulis yakninya: pertama, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi mampu membuat TPA atau tempat pembuangan akhir sendiri dan tidak perlu lagi mengirimkan sampah-sampah tersebut ke Kota Payakumbuh. Hal ini dikarenakan agar sampah yang ada di kota tersebut dapat dikelola secara cepat dan tepat tanpa menunggu waktu pengiriman. Yang kedua yaitu diharapkannya masyarakat Kota Bukit Tinggi bisa bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola sampah yang terlibat sehingga bisa memudahkan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Karena mengingat bahwa Kota Bukit Tinggi ini kota wisata yang mana penumpukan sampah akan terus menjadi-jadi. Yang ketiga yaitu sebaiknya TPS atau tempat pembuangan sampah disediakan kembali di Kota Bukit Tinggi agar penumpukan sampah tidak terjadi di sembarang tempat. Baiklah, sekian dari saya tentang materi pada kuliah kerja lapangan di Kota Bukit Tinggi. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.